Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya, Dr. Andika Hendra Mustaqim. Kali ini saya akan mendiskusikan salah satu tema yang menarik, itu berkaitan dengan from virality to value, sustaining impact in digital communication. Ini berkaitan dengan media digital, berkaitan dengan komunikasi digital. Apa yang menjadi penting dari virality to value? Kita ketahui dalam media sosial, kita selalu didikte dengan viral. Sesuatu yang viral itu sesuatu yang melelahkan, mungkin sesuatu yang harus dikejar bagi orang-orang yang bergelut di dunia media sosial. Sesuatu yang viral itu harus dikejar oleh para manajer marketing atau para sales dan lain sebagainya agar produk itu viral dan sebagainya. Jadi kata-kata viral itu bisa menjadi suatu kata yang sangat menyenangkan, bisa juga menjadi kata-kata yang menjadi momok bagi kita semua. Sebenarnya seperti apa sih viral itu, ya kan? Karena viral itu kan adalah pada dasarnya itu kan sebuah kata yang berarti yang ataupun dikembangkan dari virus, ya kan, menyebar dari virus itu kan menyebar dari satu virus kemudian berkembang banyak menyebar hingga menjadikan seseorang itu bisa sakit. Seperti harinya virus itu kan viral itu juga bisa menyebabkan orang banyak sakit kepala ataupun sebagian pihak sakit menyenang dan lain sebagainya. Jadi virality itu bagaimana suatu proses, suatu hal, penyebaran itu bersifat masif, bersifat sporadis, dan bersifat memberikan efek yang nyata. Jadi viralitas itu kan menjadi bagian, menjadi efek ataupun menjadi dampak dari perkembangan dunia media digital, terutama di dunia media sosial. Tapi yang menjadi pertanyaan dan menjadi kajian yang seharusnya dilakukan itu bagaimana itu menjadikan viralitas tersebut itu menjadi semacam value. Jadi suatu produk gitu kan yang dibuat oleh sebuah korporat itu bisa menjadi apa namanya? Bisa menjadi viral di media sosial, dibicarakan oleh banyak pihak dan lain sebagainya, tetapi itu sebenarnya juga mengandung suatu value. Kemudian kemudian suatu narasi ataupun suatu storytelling atau suatu policy yang disampaikan oleh para pemimpin politik itu kan viral karena memicu kontroversi dan lain sebagainya, tapi itu juga memiliki value. Misalnya MBG, ya kan, makan bergizi gratis yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Itu kan banyak viralnya. Viralnya itu bukan proses pembagiannya, anak-anak bisa makan ayam, bisa makan daging, makan buah dan lain sebagainya, tetapi yang viral itu bagaimana kejadian-kejadian keracunan gitu kan, kejadian makanan-makanan yang tidak berkualitas. Jadi bad news-nya itu lebih viral dibandingkan value-nya. Lah inilah yang akan kita diskusikan, bagaimana sih viralitas itu juga sebenarnya bisa mengandung, bisa memiliki value. Value-nya itu justru yang ditonjolkan, bukan faktor viralitasnya. Kira-kira apa ya? Kira-kira caranya bagaimana agar sustainable impact in digital communication itu sangat sangat tepat sasaran, sangat memiliki nilai, sangat memiliki dampak, gitu kan. Saya kembali lagi bahwa hal yang pertama dan utama yang dikemudikan berkaitan dengan value itu adalah bagaimana membangun kedekatan. Konsep teori-teori barat itu tidak selamanya bisa diaplikasikan dengan pendekatan di masyarakat timur di Indonesia. Konsep teori-teori dari Jepang, teori-teori dari Cina tidak bisa diterapkan semerta-merta. Pendekatan tersebut diterapkan dengan di Indonesia karena beda budaya, beda tradisi, beda norma, beda kebiasaan dan lain sebagainya, termasuk beda agama dan lain sebagainya di situ. Jadi kedekatan. Jadi bagaimana menghasilkan storytelling, menghasilkan narasi-narasi yang bisa membangun kedekatan, kedekatan dengan masyarakat, membangun kedekatan dengan konsumen, membangun kedekatan dengan publik, membangun hal-hal yang sepele yang sebenarnya tidak diskusikan oleh masyarakat, tetapi itu sebenarnya menjadi pusat perhatian. Jadi membangun kedekatan itu faktor utamanya adalah masyarakat.
Membangun kedekatan itu bukan hanya dengan belusukan, bertemu tatap muka dengan masyarakat, atau pemimpin CEO itu berkunjung ke SPG-nya yang sedang berjualan, gitu kan, berjualan di pinggir jalan. Tidak hanya seperti itu. Bahwa membangun kedekatan masyarakat bukan hanya seorang pemimpin yang turun ke got, pemimpin yang misalnya naik sampan di sungai gitu kan, ngobrol atau ngopi di warung, itu bukan hanya itu, adalah salah satu prakteknya. Membangun kedekatan yang intensif adalah bagaimana sebenarnya itu kita itu membangun engagement. Yang pertama itu adalah sebenarnya engagement yang lebih berkualitas. Jadi ada model quality engagement di sini. Quality engagement itu kalau dalam pemerintahan itu bagaimana menghasilkan suatu kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak terlalu peduli pemimpin itu sebenarnya bisa datang ke rumah mereka, pemimpin itu menyapa mereka, itu tidak. Tetapi bagaimana kebijakan-kebijakan itu berdampak baik kepada masyarakat. Kalau dalam segi korporat itu bagaimana seorang CEO, seorang manajer itu kan, ataupun manajer produk ataupun manajer branding itu membuat semacam produk yang memberikan manfaat langsung misalnya kepada masyarakat, tidak ada dampak negatif, tidak ada efek samping yang berbahaya dan lain sebagainya. Jadi quality engagement itu bukan hanya pertautan tangan antara pemimpin dengan masyarakatnya, antara CEO dengan customer-nya, itu bukan, tetapi bisa dimediasi dengan produk, bisa dimediasi dengan policy seperti itu. Itu menurut saya itu quality engagement itu harus lebih diperlukan untuk membangun kedekatan. Itu adalah untuk value. Engagement itu berkaitan bagaimana upaya kita membangun emosi yang baik. Kenapa saya penekanan kepada emosi yang baik, bukan emosi yang serampangan, terlalu banyak ketemu, terlalu banyak berdiskusi, terlalu banyak menyapa, itu tidak baik. Tetapi emosi yang baik adalah bagaimana emosi itu tepat sasaran, emosi itu tepat guna, sehingga masyarakat bisa tahu, ya kan, bisa menilai bahwa dia adalah seorang pemimpin yang baik, dia adalah seorang manajer yang baik. Karyawan akan memberikan penilaian tersebut. Emosi yang tepat ataupun emosi yang baik tersebut itu harus bisa melihat bagaimana pemimpin tersebut itu mampu melihat situasi dan kondisi, tidak hanya gagap, tidak hanya sekedar pencitraan, tidak hanya sekedar memperhatikan hal-hal yang sedang populer semata, tidak hanya itu, tetapi ketika emosi itu menunjukkan bagaimana sikapnya dia, bagaimana bagaimana polisinya dia, gitu. Justru itu kan menjadi baik. Ketika misalnya emosi pemberian misalnya, ketika sekarang banyak anak putus sekolah, ya kan, anak putus sekolah misalnya tidak bisa kuliah, maka pemberian beasiswa melalui beasiswa baik dikeluarkan oleh pemerintah ataupun beasiswa korporat itu menjadi hal yang lebih efektif menurut saya gitu kan, dibandingkan hanya dia memberikan bantuan sembako, bantuan hadiah dan lain sebagainya. Jadi membangun emosi itu memberikan suatu tekanan-tekanan yang efektif, tekanan yang lebih apa ya, lebih membekas di hati customer, lebih membekas di hati masyarakat. Ini saya pakai dua perspektif ya, pakai perspektif politik sama sama pakai perspektif bisnis. Selain itu, apa itu nilai? Nilai itu adalah bagaimana kita itu mengangkat suatu tradisi, ya. Jadi kita membiasakan menjadikan suatu tradisi gitu. Kita itu menjadi suatu identitas. Tak semuanya sih tradisi itu selalu baik, tetapi ketika tradisi itu yang baik itu dijadikan suatu identitas, itu akan tetap nilai. Jadi kita adalah masyarakat timur, kita adalah masyarakat yang selalu terikat dengan budaya kita, terikat dengan sosial kita. Maka ketika tradisi dan menjadi identitas itu menjadi satu hal yang menarik. Ketika suatu produk dicirikan, misalnya marjan itu dicirikan dengan Ramadan, dan Idul Fitri, Kongguan, biskuit Kongguan dicirikan dengan lebaran. Lebaran itu kan karena mengaitkan suatu produk dengan suatu tradisi di masyarakat kita. Ketika kita bisa mengaitkan antara
Misalnya sekarang masa ketika ekonomi sedang tidak baik-baik saja, maka di situ ada BLT dari pemerintah, itu kan semacam ada tradisi gitu kan. Ada tradisi apa ini adalah tradisi menjelang akhir tahun, itu kan menjelang Natal dan Tahun Baru ada kenaikan harga gitu kan. Kemudian apalagi nanti juga ada Lebaran dan lain sebagainya, kemudian ada BLT, ada bantuan turun dan lain sebagainya, itu kan mengaitkan tradisi. Tetapi ini dari dua perspektif yang tadi. Tak selamanya tradisi itu sebenarnya bagus, tapi tradisi-tradisi tersebut itu bisa bagaimana membangun suatu identitas gitu kan ya, bukan hanya viral tapi suatu nilai, itu kan nilai agar kita tetap eksis di digital communication. Impact-nya tentunya pendekatan ketiga ini adalah pendekatan yang berbasis kepada tradisi masyarakat di Indonesia, bukan dengan pendekatan yang timur dari hasil penelitian saya ataupun beberapa pembacaan-pembacaan jurnal saya dan beberapa buku dari berbahasa Inggris yang pernah saya baca. Dan ketiganya, ketika kita bisa membangun kedekatan, kita membangun emosi, kita bisa menjaga tradisi, maka kita bisa sustaining impact in digital communication. Kita menjadi orang ataupun pihak yang sangat autentik. Ya. Nah tujuannya itu kan perspektif autentisitas, itu kan autentik itu akan muncul di diri ranah. Karena autentik itu bukan berarti seseorang itu harus sama, digitalisasi itu harus sama, harus harus seragam dan lain sebagainya. Tetapi justru dengan adanya perbedaan itu adalah menunjukkan suatu penekanan. Saya kira ini video penjelasan virality digital value berkaitan dengan digital communication. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan kasih di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel video ini. Kita juga bisa berkolaborasi. Kita juga bisa saling sharing dan saling 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 mendukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.